Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membahas tentang kasus-kasus yang ada pada metabolisme karbohidrat. Yaitu kasus pertama yang akan disampaikan oleh Risandi. Kepada Risandi dipersilahkan. Terima kasih untuk Windy telah menyampaikan untuk mencoba untuk menyelesaikan kasus pertama. Baiklah, kasus pertama itu Sari, seorang mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNP. Dia sering berolahraga. Sari merasa khawatir bahwa akhir ini sering merasakan lelah. Kemudian berkonsultasi dengan seorang dokter Andros Yuri menyarankan Sari untuk melakukan cek darah. Pada kasus ini Sari memiliki kecacatan pada proses glikolis, yaitu ia kekurangan asam privat dan ATP. Kekurangan privat sama ATP itu dapat menyebabkan masalah pada produksi energi. Jika kekurangan energi dapat menyebabkan terjadinya kelelahan dan nyeri otot pada kecacatan pada privat kinase yang dialami oleh Sari. Ini biasanya mengakibatkan terjadinya jantung pada Sari. Mengobatkan kekurangan darah yang terdapat pada yang sering dirasakan oleh Sari saat berolahraga tadi. Maka permasalahan Sari itu kekurangan asam privat dan ATP. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Risandi. Saya rasa jawaban dari Risandi cukup bisa memecahkan kasus pertama. Bagaimana menurut pendapat Saudari Lucy? Kalau menurut saya sudah cukup. Baik, selanjutnya kasus kedua yang akan dibahas oleh Lucy. Kepada Lucy dipersilakan. Baiklah, saya di sini 2 tahun. Sering mengeluh kelelahan dan saat berolahraga. Dia berasumsi bahwa kelelahan dan otot tersebut disebabkan karena gaya hidupnya baru ini dia bergabung dengan game dan mengikuti kelas aerobik. Namun ia masih merasakan gejala yang sama. Dokter menyarankan untuk melakukan serangkaian tes darah. Pemeriksaan darah kembali memperhatikan hasil yang tidak normal dan mengarahkan ke biopsi otot, dan dia dirujuk ke klinik fosfat glyceride, kekurangan pirofat dan kekurangan ATP.
Saya rasa pada kasus yang diderita Mary adalah pada kasus 2 ini dari kekurangan enzim paling mungkin adalah enzim heksokinase, enzim fruktokinase, dan enzim gliser mengalami gangguan. Sehingga terjadi penumpukan glikogen pada sel otot pada Mary. Itulah yang mengakibatkan Mary menderita saudara Windy dan saudara Aldo yang ingin menambahkan dipersilakan. baik, mungkin itu sudah cukup untuk menjawab atau memecahkan kasus kedua tadi. Selanjutnya, kasus ketiga. Budi menemani Joni ke rumah sakit untuk melakukan proses pengecekan tes toleransi fruktosa. Pada tes tersebut, dokter menginjeksikan fruktosa secara intravena. Gambar 1 merupakan hasil tes laboratorium Joni. Setelah tes selesai, Joni memesan dan meminum teh manis. Saat Joni baru menghabiskan setengah gelas teh manisnya, Joni langsung pingsan. Dokter melakukan pengecekan gula darah dan gula darah Joni saat itu adalah 50 mg. Kemudian 15 menit setelah pengujian darah yang pertama, darah Joni kembali turun menjadi 40 mg. Melihat ketiga hasil tes ini, dokter membawa Joni ke dalam ruangan perawatan dan menginjeksikan sesuatu secara intravena. Dan alhamdulillah Joni kembali normal. Apakah yang diinjeksikan oleh dokter pada ruangan tersebut? Pada kasus ketiga, Joni mengalami kenaikan gula darah karena mengonsumsi yang manis-manis. Akibatnya Joni mengalami kelebihan glukosa di dalam tubuh sehingga terjadi kenaikan gula darah pada Joni saat meminum teh manis. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada tambahan dari saudari Lucy dan Aldo? Terima kasih penjelasan dari Windy. Sini cukup untuk jelaskan Windy dan tidak ada lagi. Baik, mungkin selanjutnya kasus keempat yang akan diselesaikan oleh Risandi. Kepada Risandi dipersilakan. Terima kasih kepada Windy yang telah menyampaikan untuk coba mendiskusikan tentang kasus 4. Berikut ini adalah informasi nilai gizi pada suatu produk susu terkenal. Produk ini diklaim memiliki nilai gizi yang tinggi, namun Shirley, seorang mahasiswa jurusan kimia, justru selalu diare dan terganggu setelah minum produk ini. Pada susu berkembang dan mual sehingga Yuni mengalami diare dan muntah. Banyak mengandung laktosa, tetapi susu ini yang difermentasi pada usus besar. Oleh sebab itu membuat menjadi mual sehingga
Baik, terima kasih kepada Aldo. Mungkin saya rasa sudah cukup untuk menjawab atau memecahkan kasus keempat tadi. Selanjutnya kasus kelima yang akan saya bacakan. Seorang Taufik mengkonsumsi roti setiap pagi dengan massa glukosa pada roti tersebut adalah 85,5 gram. Pada suatu pagi, mahasiswa mengikuti mata kuliah olahraga dan melakukan lari sprint. Karena sudah lama tidak berolahraga dan berolahraga dengan cara yang kurang tepat, mahasiswa tersebut mengalami kekurangan oksigen dan merasa mual. Pada kasus kelima tersebut, Taufik mengkonsumsi banyak glukosa setiap paginya, sedangkan Taufik mengalami kekurangan vitamin B1 yang sangat penting untuk metabolisme karbohidrat. Dengan berkurangnya vitamin B1, maka akan terjadi penumpukan asam pirufat dan asam laktat, sehingga mengalami kerusakan pada pencernaan. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada pendapat lain dari saudara Aldo? Terima kasih, Win. Untuk pendapat pada kasus 5 ini mungkin tidak ada pendapat dari saya, atau mungkin pendapat dari Lucy gimana? Baik, mungkin sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.